Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami. Namo Dharmaya. Supatipano bhagavato sawaka sanggo sanggam namami. Namo Sanghaya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, kita mulai pelajaran. Karena Michael sudah beberapa hari tidak masuk ya, jadi Michael nanti bisa melihat pelajarannya itu di YouTube. Michael bisa lihat di YouTube ya. Sudah, nggak usah anjali, sudah selesai kita baca paritanya. Michael nggak usah anjali ya. Kita sudah selesai baca paritanya. Oke, kita lanjutkan pelajarannya karena Michael dari kemarin tidak masuk dan pelajaran kita sudah masuk ke para siswa Sang Buddha. Jadi kita akan belajar di siswa-siswa utama Sang Buddha. Michael tahu nggak siswa-siswa utama Sang Buddha siapa saja? Siswa utama Mahamoggallana Sariputta. Apalah, ada yang tahu siapa lagi? Ananda. Ananda, terus siapa lagi? Nggak tahu. Jadi hari ini, minggu yang lalu sebenarnya sudah belajar tentang Mahamoggallana dan Mahakassapa. Jadi dua murid utama Sang Buddha kemarin yang kita bahas, dan sekarang kita akan membahas lagi dua murid Sang Buddha. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang, yang kemarin adalah Sariputta dan Moggallana, dan hari ini kita akan membahas tentang Mahakassapa dan Anuruddha. Pernah mendengar nggak Bante Anuruddha? Belum pernah kan? Jadi hari ini kita akan membahas tentang Bante Mahakassapa dan Bante Anuruddha. Oke, saya akan tampilkan. Kelihatan di sini? Oke, tunggu Michael, saya akan tampilkan di sini. Hari ini yang akan kita bahas adalah Bante Mahakassapa dan Bante Anuruddha. Yaitu ini adalah siswa utama juga dari Sang Buddha, yaitu Bante Anuruddha. Bante Kassapa itu adalah siswa-siswa utama dari Sang Buddha. Oke, ini adalah Bante Kassapa. Michael baca ya. Oke, Michael silakan dibaca. Yang kita bahas pertama adalah yang Arya Mahakassapa. Silakan Michael nyalakan mikrofonnya. Baca di sini. Ya, Mahakassapa terkenal dalam pelaksanaan latihan keras setelah Buddha. Michael, Ya. Bacanya bukan YA ya. Coba lihat singkatannya apa nih? Yang Arya. Yang Arya Mahakassapa adalah terkenal dalam pelaksanaan latihan keras setelah Buddha. Setelah Buddha wafat, beliau yang memprakarsai penyusunan ajaran Buddha yang dibukukan ke dalam Tripitaka. Dalam perjalanan kembali ke Raja Gaha, Mahakassapa mohon untuk menukar jubahnya yang baru dengan jubah Buddha yang sudah tua. Rasa merupakan kehormatan besar baginya untuk mendapat memakai jubah Buddha. Mahakassapa memutuskan untuk melaksanakan latihan keras. 8 hari kemudian dia mencapai tingkat kesucian arahat. Selama menjadi biku, G.A. Kassapa selalu tinggal di hutan. Tiap hari ia mengumpulkan dana makanan, selalu memakai jubah bekas pembungkus mayat. Sebagai penghormatan, ia memberi nama Mahakassapa, artinya Kassapa Agung. Yang Arya Mahakassapa mengetahui berita wafatnya setelah
petapa Ajivika dan rombongannya membawa bunga mandarawa dari tempat wafatnya Buddha di Kusinara. Di antara mereka terdapat seorang bikhu yang bernama Subada yang baru memasuki kebikuan pada usia lanjut. Dia berkata, cukup kawan-kawan, janganlah sedih atau meratap. Kita sekarang terbebas dari Buddha. Kita telah dipersulit oleh kata-kata Buddha. Ini boleh, ini tidak boleh. Kini kita bebas untuk melakukan apa yang kita sukai. Mendengar kata-kata itu, yang Agung Mahakasapa berpikir ingin mengadakan pertemuan para arahat untuk melindungi dan menjaga kemurnian ajaran Buddha. Ketika Buddha parinibbana dan jenazah beliau disiapkan untuk diperabukan, 4 orang dari suku Mala menyalakan api untuk perabuan jenazah Buddha. Ajaib, berkali-kali mereka mencoba menjelaskan, tapi api tidak berhasil dinyalakan. Api tidak menyala karena para dewa meminta api jangan dinyalakan terlebih dahulu karena menunggu kedatangan rombongan yang agung. Mahakasapa dalam perjalanan untuk memberi hormat di kaki jenazah Buddha. Oke, sudah ya. Sudah. Di sini ya, saya ulangi ya. Oke. Jadi hari ini kita bahasnya adalah yang Arya Mahakasapa, bukan yang Agung ya, yang Arya. Yang Arya Mahakasapa itu adalah seorang bante yang terkenal dalam latihan keras setelah Sang Buddha. Jadi ini adalah orang yang latihannya sangat keras. Setelah Sang Buddha wafat, beliau itu memprakarsai penyusunan kitab suci Tripitaka. Jadi yang memprakarsai penyusunan kitab suci Tripitaka adalah Bante Mahakasapa. Dalam perjalanannya kembali ke Raja Gaha, Bante Kasapa memohon untuk menukar jubahnya yang baru dengan jubah Sang Buddha yang sudah tua. Merasa merupakan kehormatan besar baginya untuk dapat memakai jubah Buddha, Kasapa memutuskan untuk melaksanakan latihan keras, yaitu latihan Dutangga. 8 hari kemudian, Biku Kasapa mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, selama menjadi biku, Bante Kasapa ini tinggalnya di hutan. Jadi beliau tinggalnya di hutan. Tiap hari Bante Kasapa ini mengumpulkan makanan. Dan jubahnya dari pembungkus mayat. Jadi pakaiannya dari pembungkus mayat. Nah, sebagai penghormatan, Bante ini diberi nama Mahakasapa, yang artinya adalah Kasapa Agung. Ini adalah Buddha Parinibbana, gambar ilustrasi Buddha Parinibbana. Nah, setelah Bante Kasapa mengetahui berita bahwa Sang Buddha telah wafat, setelah beliau mengetahui dari pertapa Ajiwaka dan rombongannya yang membawa bunga mandarawa dari tempat wafatnya Sang Buddha di Kusinara. Jadi di antara mereka terdapat seorang biku tua yang namanya Biku Subada, yang baru saja memasuki kebikuan pada usia lanjut. Nah, Biku Subada mengatakan seperti ini, cukup kawan-kawan, janganlah sedih atau meratap. Kita sekarang terbebas dari Buddha. Kita telah dipersulit oleh kata-kata Buddha. Ini boleh, ini tidak boleh. Kini kita bebas untuk berbuat apa yang kita sukai. Mendengar kata-kata itu, yang Arya Mahakasapa berpikir ingin mengadakan pertemuan para arahat untuk melindungi dan menjaga kemurnian ajaran Buddha. Ketika Buddha parinibbana dan jenazah Sang Buddha disiapkan untuk diperabukan, 4 orang suku Mala, ada 4 orang dari suku Mala menyalakan api untuk perabuan dari jenazah Sang Buddha, namun ada sebuah keajaiban yang terjadi. 4 orang ini dari suku Mala mencoba untuk menyalakan api untuk membakar jenazah Sang Buddha, akan tetapi api itu tidak menyala karena para dewa meminta agar api jangan dinyalakan terlebih dahulu karena menunggu kedatangan rombongan dari Bante Mahakasapa dalam perjalanan untuk memberikan hormat di kaki jenazah Sang Buddha. Ini adalah
jenazah Sang Buddha, gambar ilustrasi jenazah Sang Buddha yang terbakar sendiri. Oke, saya lanjutkan di sini. Setelah Bante Kasapa dan rombongannya sampai di tempat perabuan, mereka memberi penghormatan. Tiba-tiba api menyala dengan sendirinya dan membakar jenazah Sang Buddha. 3 bulan setelah Sang Buddha wafat, jadi 3 bulan setelah Sang Buddha wafat, diadakanlah sidang agung, yaitu Sangga Samaya yang pertama, tepatnya berada di Gua Satapani di kota Rajagaha dengan bantuan dari seorang raja yang bernama Raja Ajata I. Pertemuan Sangha ini dihadiri 500 arahat. Jadi dihadiri 500 arahat. Sidang ini dipimpin langsung oleh Bante Mahakasapa, yaitu isi dari pertemuan para Bante, ini adalah mengulang winaya para biku dan bikuni, serta semua khotbah Buddha. Jadi semua khotbah Buddha selama 45 tahun yang disampaikan berbeda-beda kepada orang lain yang berbeda-beda pula, diulang kembali. Nah, sidang berakhir selama 7 bulan. Setelah Sang Buddha parinibbana, jadi setelah Sang Buddha wafat, Bante Kasapa dianggap sebagai Bante yang paling teladan di antara para Bante-Bante yang lainnya. Hal ini tidak mengherankan karena Bante Mahakasapa adalah salah satu siswa utama yang paling dihormati. Selain itu, Bante Mahakasapa juga pernah bertukar jubah dengan Sang Buddha. Bante Mahakasapa juga memiliki 7 tanda dari 30 tanda manusia agung yang dimiliki oleh Buddha. Jadi, Bante Mahakasapa hidup sampai usia yang sangat tua sekali. Jadi Bante Mahakasapa usianya sampai 120 tahun ya. Jadi Bante Mahakasapa ini sangat tua sekali. Beliau sampai ke umur 120 tahun. Nah, ini adalah yang kita pelajari tentang Bante Mahakasapa. Oke, saya mau tanya sama Michael. Silakan Michael, nyalakan mikrofonnya. Setelah yang Arya Mahakasapa dan rombongannya sampai di tempat bukan baca, Michael. Saya nggak suruh baca. Saya mau tanya. Tanya, bukan baca ya. Bante Mahakasapa ahli dalam apa? Ahli dalam kesederhanaan. Betul, ahli dalam kesederhanaan. Coba lihat di atas, ahli dalam apa? Latihan keras. Nih. Kesederhanaan. Jadi Bante Mahakasapa itu terkenal dalam latihan keras. Usia Bante Mahakasapa tadi berapa tahun? Satu abad 20 tahun. 120 tahun ya. 1 abad 20 tahun. Nah, saya mau tanya, tadi kan saya bercerita tentang jenazah Sang Buddha tadi kan tidak terbakar. Kenapa sih jenazah Sang Buddha tadi tidak terbakar? Pada saat mau dibakar oleh 4 orang dari suku Mala tadi, ternyata apinya tidak menyala terus-menerus. Kenapa, Michael? Karena Dewa meminta jangan membakarnya terlebih dahulu. Supaya rombongan yang Arya datang duluan. Rombongan siapa? Rombongan yang Arya. Yang Arya siapa? Mahakasapa. Rombongan Mahakasapa ya, ini karena ada tulisannya di sini ya. Jadi jangan cuma rombongan yang Arya. Yang Arya itu sama dengan Bante ya. Iya. Sama dengan Bante. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi Michael sudah begitu tahu tentang
tentang Bante Mahakasapa. Tapi saya mau tanya satu lagi tentang Bante Mahakasapa. Bante Mahakasapa tadi mimpin sidang Sangha yang pertama kali. Dihadiri oleh berapa biku tadi, Michael? Di 500 biku tadi Kasa. Ya, 500 biku ya, 500 biku yang semuanya adalah arahat ya. Jadi dihadiri 500 orang yang semua orang itu adalah arahat. Terus tadi letaknya di mana? Mereka mengadakan acara tadi di mana, Michael tahu? Di Rajagaha. Di Rajagaha, betulkah di Rajagaha? Betulkah? Betul. Di Rajagaha ya. Tepatnya yaitu di Gua namanya ini ya, Gua Satapani. Jadi letaknya di Gua Satapani. Mereka berkumpul itu ngapain, Michael? Mendiskusikan ajaran Buddha dan mengulang kembali semua kitab. Mengulang kembali kitab suci, betul ya, mengulang kembali kitab suci. Oke, Michael sudah tahu tentang Bante Mahakasapa. Nah, sekarang kita masuk ke Bante Anuruddha ya. Anuruddha. Ini silakan, karena Michael tadi kan belum tahu siapa Bante Anuruddha ya. Kalau tadi Michael saya tanya, yang Michael tahu adalah Bante Mahakasapa. Mungkin Michael belum pernah mendengar siapa Bante Anuruddha itu ya. Oke, pernah baca. Pernah baca ya, pernah baca. Oke, sekarang saya akan bacakan Bante Anuruddha. Silakan Michael dengarkan. Nanti setelah itu saya mau tanya-tanya lagi kepada Michael ya. Silakan Michael dengarkan. Ini adalah Bante Anuruddha. Bante Anuruddha adalah juga salah satu dari 10 siswa utama dari Sang Buddha. Nah, zaman sekarang ini masih ada orang yang memiliki kemampuan supernatural. Orang-orang tertentu yang dapat melihat makhluk halus yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang atau yang tidak dapat dilihat oleh orang sembarangan. Ini biasa dikatakan sebagai anak indigo. Anak indigo dapat mengetahui kejadian masa lampau maupun yang akan terjadi. Oleh karena itu, kita akan mengenal yang namanya Bante Anuruddha. Nah, Bante Anuruddha ini adalah Bante yang sakti, Bante yang terkenal dalam mata batinnya. Jadi, Bante Anuruddha ini bisa melihat kehidupan masa lalu, terus bisa melihat hantu-hantu yang tidak bisa kita lihat. Nah, Bante Anuruddha terkenal dalam mata. Ia adalah putra dari Amitodana. Jadi bapaknya adalah Amitodana, saudara sepupu dari Sang Buddha. Bante Anuruddha ini memiliki saudara kandung yang bernama Mahanama dan saudara satu ayah lain dari ibu dari Ananda. Wajah dari Bante Anuruddha ini sangat tampan, alisnya lurus, dan bentuk hidungnya bagus. Bante Anuruddha ini Bante yang ahli dalam seni bela diri dan olahraga. Ia memiliki fasilitas seperti yang dimiliki oleh Pangeran Siddhartha pada masa sebelum menjadi Bante. Nah, pada saat kedatangan Sang Buddha ke kerajaan Kapilawastu, membuat banyak orang tertarik akan ajaran dari Sang Buddha. Dan banyak di antara mereka yang meninggalkan hidup keduniawian dan menjadi biku dan menjadi siswa Sang Buddha. Dalam keluarga Bante Anuruddha belum ada yang menjadi biku. Oleh karena itu, Mahanama mengusulkan agar salah satu dari mereka menjadi biku, karena apabila keduanya menjadi biku, tidak ada lagi yang memelihara garis keturunan keluarga. Anuruddha yang terbiasa hidup dalam kemewahan merasa sulit untuk hidup sebagai seorang biku. Namun Mahanama membujuknya. Lalu Anuruddha meminta izin dari ibunya untuk menjadi biku. Ibunya yang amat menyayangi Anuruddha mula-mula menolaknya.
Namun pada akhirnya Ibu Anuruddha mengizinkan Anuruddha untuk mengikuti jejak Sang Buddha. Nah, pada suatu ketika Anuruddha dan para biku yang lainnya sedang berkumpul di Wihara Jetawana. Jadi mereka sedang berkumpul di sebuah wihara, namanya Wihara Jetawana. Beliau mendengarkan khotbah dari Sang Buddha. Anuruddha merasa sangat mengantuk dan tertidur. Ia terbangun ketika Sang Buddha menyebut namanya dan menyapanya dengan beberapa perkataan. Setelah khotbah selesai, dengan rasa malu, Anuruddha menyampaikan rasa penyesalannya kepada Sang Buddha dan bertekad untuk tidak lagi tertidur pada saat mendengarkan khotbah Buddha. Sejak saat itu, Anuruddha tidak pernah memejamkan matanya walaupun di malam hari. Jadi waktu tidur pun tidak memejamkan mata. Nah, Bhante Anuruddha yang berlatih dengan tekun akhirnya mencapai kesucian arahat. Oleh karena itu, ia mendapat gelar yang Arya, yang artinya adalah suci. Namun, latihan yang demikian keras menyebabkan gangguan pada matanya, sehingga beliau tidak bisa melihat. Menjelang parinibbana, Buddha menyampaikan kata-kata terakhir. "Oh biku, dengarkanlah baik-baik nasihatku. Segala sesuatu yang terdiri atas paduan unsur-unsur akan hancur kembali. Karena itu berjuanglah dengan sungguh-sungguh." Ini adalah pesan Sang Buddha pada saat terakhir kali Sang Buddha sedang menjelang wafat. Itu adalah yang diucapkan oleh Sang Buddha. Oke, sekarang saya mau bertanya-tanya lagi kepada Michael. Tunggu ya. Michael, kita tadi sudah membahas tentang Bhante. Namanya Bhante siapa, Michael? Bhante siapa, Michael, namanya? Nyalakan mikrofonnya. Bhante Anuruddha. Jadi kita tadi membahas Bhante Anuruddha. Namanya adalah Bhante Anuruddha. Bhante Anuruddha tadi terkenal dalam hal apa? Tahu nggak? Mata batin. Terkenal dalam hal mata batin. Jadi Bhante Anuruddha adalah salah satu Bhante yang sakti. Apa salah satu yang dimiliki Bhante Anuruddha? Salah satu keahlian. Dapat melihat makhluk halus mungkin. Dapat melihat makhluk halus, ya betul, itu adalah salah satu keahlian yang dimiliki oleh Bhante Anuruddha, dapat melihat makhluk halus. Dan juga beliau mampu melihat kehidupan masa lampau. Bhante Anuruddha itu adalah saudara sepupu dari Sang Buddha. Beliau adalah saudara sepupu dari Sang Buddha. Saya mau melanjutkan sedikit ya. Ini adalah proses Sang Buddha parinibbana, ya Michael. Michael, ini adalah Sang Buddha ketika sebelum Sang Buddha meninggal dunia, atau dalam bahasa palingnya disebut parinibbana. Jadi mula-mula Sang Buddha memasuki jana pertama sampai keempat, terus sampai kepada keadaan alam tertinggi dalam tahapan meditasi. Pada saat itulah Bhante Ananda berkata kepada Bhante Anuruddha seperti ini. Ini yang diucapkan oleh Bhante Ananda. "Bhante, Sang Bhagawa telah parinibbana." Tetapi Bhante Anuruddha menjawab, "Belum Awuso Ananda, Bhagawa belum parinibbana. Beliau sekarang berada dalam keadaan penghentian pencerapan dan perasaan." Kemudian Sang Buddha bangun dari keadaan alam tertinggi sampai kembali jana keempat hingga jana ke-1. Dari jana ke-1, Buddha kembali memasuki jana kedua, ketiga, dan juga jana keempat. Keluar dari jana keempat, Buddha segera menghembuskan nafas terakhir dan mencapai parinibbana di antara dua pohon sala kembar. Jadi
Sang Buddha itu wafatnya di bawah pohon sala ya. Jadi Sang Buddha wafatnya di bawah pohon sala. Oke, saya mau melanjutkan lagi. Nah, ketika Buddha mencapai Mahaparinibbana, ketika Sang Buddha mencapai Mahaparinibbana, Bante Anuruddha mengucapkan syair sebagai berikut. Ini yang diucapkan oleh Bante Anuruddha. Coba silakan Michael ucapkan syairnya. Nyalakan mikrofonnya, Michael. Silakan Dengan ucapkan. tiada penggerakan nafas, tetapi dengan keteguhan hati, bebas dari keinginan dan tenang, demikianlah Sang Bhagawa mencapai Mahaparinibbana, tak gentar menghadapi saat mautnya. Batinnya memperoleh kebebasan bagaikan api lampu yang padam. Oke, terima kasih, Michael. Ini yang diucapkan oleh Bante Anuruddha ya. Dengan tiada pergerakan nafas, tetapi dengan keteguhan hati, bebas dari keinginan dan tenang, demikianlah Sang Bhagawa mencapai Mahaparinibbana. Tak gentar menghadapi saat mautnya, batinnya memperoleh kebebasan, bagaikan api lampu yang padam. Ini adalah yang diucapkan oleh Bante Anuruddha. Nah, yang Arya Anuruddha dengan para biku yang lainnya mendesak yang Arya Ananda untuk melatih diri dengan sungguh-sungguh sehingga dapat mencapai tingkat arahat pada sidang agung tersebut. Lalu yang Arya Anuruddha wafat atau parinibbana yaitu di desa Weluwa dari Wajian, yaitu di bawah rimbunan pohon bambu. Bante Anuruddha meninggalnya di bawah pohon bambu ya. Jadi itu adalah cerita tentang dua hal atau dua siswa utama Sang Buddha. Ini adalah kisah tentang dua siswa utama Sang Buddha. Siapa siswa utama yang kita bahas tadi, Michael? Anuruddha dan Asari. Apa ya? Bante. Ada siapa tadi? Anuruddha dan Ananda ya. Siapa, Michael? Ananda. Ananda. Michael ada buku paket nggak? Ada. Ada buku paket nggak, Michael? Ada. Buku paketnya. Nanti aja Michael nggak usah dicari. Michael duduk, nggak usah dicari. Berarti Michael belajarnya tidak mempersiapkan buku paketnya ya? Iya. Ya, ingat ya Michael kalau belajar buku paket ya, sama buku catatannya ya. Iya. Nah, jadi kita tadi itu membahas Bante Mahakassapa. Bante Mahakassapa dan Bante Anuruddha. Bante Mahakassapa tadi ahli dalam hal apa? Oh iya ya, kesederhanaan. Salah, bukan kesederhanaan. Jadi Michael pun jawab kesederhanaan. Salah, Bante Mahakassapa bukan ahli, bukan terkenal dalam hal kesederhanaan. Dalam hal apa? Oh. Bante Mahakassapa Apa yang keras? Bante Mahakassapa itu terkenal dalam latihan kerasnya. Beliau itu terkenal dalam latihan kerasnya. Jadi Bante Mahakassapa itu terkenal dalam latihan kerasnya. Kalau Bante Anuruddha itu terkenal dengan mata batinnya. Beliau mampu melihat apa yang tidak kita lihat. Itu adalah Bante Mahakassapa dan Bante Anuruddha, dua siswa Sang Buddha. Nah, ini yang kita bahas hari ini cuma itu, Bante Mahakassapa dan Bante Anuruddha yang kita bahas. Nah, tugas untuk Michael kalau kita minggu depan kita akan membahas tentang yang Arya Kondanya.
Ini ya. Pernah Ya. dengar kan Anya Kondanya? Pernah. Pernah Pernah. kan? Pernah. Pernah kan? Nah, terus nanti kita setelah Bante Kondanya, kita akan Bante Upali. Pernah mendengar cerita Bante Upali? Pernah. Upali. Siapa itu Bante Upali? Ayo. Upali siswa utama Sang Buddha. Oh iya, Bante Upali. Karena kita bahas ini kan siswa utama Sang Buddha. Siapa Bante Upali itu? Katanya pernah mendengar. Aja. Kita kan sekarang membahas 10 siswa utama Sang Buddha. Bante Upali siapa? Bante Kondana dulu. Katanya pernah mendengar Bante Kondana. Ayo, siapa Bante Kondana itu? Bante Kondana adalah Bante yang salah satu dari 10 ya. 6 siswa ya. Kondana 6 siswa. 6. Betul 6 siswa. Bukan 6 siswa. Bukan. Jadi? Mana Sang Buddha pernah punya 6 siswa? Sang Buddha nggak pernah punya 6 siswa. Salah satu dari 5. Jadi salah satu dari 5 orang pertapa ya. Jadi Sang Buddha itu memiliki 5 orang pertapa. Siapa saja? Michael tahu nggak 5 orang pertapa itu? Enggak, oke ya. Enggak tahu. Nah, kita sudah belajar tentang Bante Mahakassapa dan juga Bante Anuruddha. Nah, sekarang tugas untuk Michael dan Yuda, nanti tugasnya akan tetap saya, karena ini akan diupload ke YouTube, dan Michael, pelajaran-pelajaran yang lalu, Michael bisa lihat di YouTube ya. Jadi supaya Michael tidak ketinggalan pelajaran, Michael sudah lama tidak mengikuti pelajaran. Jangan lupa Michael juga bisa lihat di YouTube. Nah, tugas untuk Michael dan Yuda, silakan Michael tulis. Punya buku bawa buku nggak? Ada buku? Michael? Nyalakan mikrofonnya. Ada buku, Michael? Ada. Ya, tugasnya nanti ditulis ya. Tugasnya nomor 1, menulis biografi yang Arya Mahakassapa. Ini ya. Iya. Yang nomor 1 adalah menulis biografi. Tahu kan biografi kan? Iya. Apa biografi? Jejak. Ya. Cerita. Biografi apa biografi? Masa cerita? Ya. Betul cerita. Jangan. Tahu. Tahu tapi gimana bilangnya. Oke, nanti cari tahu apa itu biografi ya. Sekarang tugas nomor 2, silakan nanti dilihat ya. Tunggu ya. Nah, ini nomor 2. Mengapa Anuruddha yang terbiasa hidup dalam kemewahan akhirnya hidup sebagai seorang biku? Ini nomor 2. Tugasnya nanti ada 5 ya. Ini nomor 3. Tunggu ya. Nomor 3 adalah mengapa Anuruddha dan teman-temannya memohon kepada biku agar Upali ditabiskan menjadi biku. Oke. Nomor 3. Tunggu ya. Nanti kalian bisa lihat lagi tugasnya itu di YouTube juga bisa. Ini tugas nomor 3. Nomor 4. Nomor 4 adalah mengapa Anuruddha menderita gangguan pada matanya sehingga tidak dapat melihat.
Mana? Duduk. Ini nomor 4. Mana? Lalu ini adalah nomor 5. Lalu yang nomor 5 ini, mengapa Bante Anuruddha dengan para biku yang lainnya mendesak Ananda untuk berlatih secara keras? Oke, ini adalah 5 soal yang harus kalian kerjakan. Michael, Yuda, ini adalah soalnya. Silahkan kalian kerjakan. Sudah tahu kan? Sudah. Sudah, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nah, ini tugas kalian. 5 tugas ini bisa kalian lihat di sini. Nah, kalian nanti bisa lihat di YouTube. Ini adalah tugas untuk Michael dan Yuda. Oke, kegiatan kita hari ini sudah selesai. Dan kita lanjutkan minggu depan. Michael, ingat ya, masuknya jam 2. Kalau kelas 1 belum selesai dan Michael sudah masuk seperti tadi, Michael tunggu. Ya, tadi Michael tidak mendengarkan apa yang saya katakan. Waktu masih ada kelas 1 saya katakan, silahkan kelas 1 keluar, saya mau masuk kelas 2. Malah Michael menghilang. Ingat ya, jam 2 ya, bukan jam 1 ya. Teman Michael adalah Yuda. Ya. Teman sekelas Michael adalah Yuda. Oke. Kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini, pada sore hari ini dengan membacakan nama Karapata. Michael sudah hafal nama Karapata belum? Udah, Romo. Udah ya, nanti Michael yang membacakan nama Karapata ya. Ingat, ini tugasnya nanti dikerjakan. Minggu depan akan saya dengarkan jawaban dari kalian berdua. Oke, setelah ini saya akan tampilkan. Silakan Michael Beranjali, bacakan nama Karapata. Yung dipanggil yung. Araham sama sambuddho bhagawa Buddham bhagavantam abhivademi. Namo Buddhaya. Namo bhagavata namo dhammang namasami. Namo Dharmaya. Supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Namo Sanghaya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih Michael sudah masuk di kelas 2. Jangan lupa minggu depan masuk lagi. Tetap jaga kesehatan. Selamat sore, Namo Buddhaya.